Langkah pertama, pastikan kita sudah menginstal paket aplikasi SAM ya. Kemudian kita akses PHP MyAdmin-nya dari browser dengan mengetikkan perintah localhost PHP MyAdmin. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada menu database yang pernah kita buat, kemudian di sini ada menu-menu untuk PHP MyAdmin-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat database. Bagaimana caranya? Kita bisa pakai konsol di sini atau kita bisa menggunakan perintah SQL di sini. Kita gunakan perintah SQL di sini aja ya. Untuk membuat database, maka sintak pembuatan database adalah sebagai berikut, yaitu create database, ini sintaknya, kemudian nama database yang akan kita buat. Misal contoh kita akan membuat nama databasenya misalkan DB Simbada. Ingat ya, penggunaan database tidak direkomendasikan menggunakan spasi, mending kita pakai karakter underscore seperti itu ya. Setelah itu kita klik go di sini, maka di sini akan terbentuk nama database yang kita buat. Nah, kemudian karena di sini databasenya banyak, maka kita harus memilih database mana yang akan kita gunakan. Jadi harus diaktifkan dulu. Perintah untuk mengaktifkan database itu adalah menggunakan perintah use nama databasenya. Ya, kita ketikkan di menu SQL ini use nama database. Nah, nama database yang kita buat tadi adalah DB Simbada seperti itu. Maka saat ini kita ada di menu Simbada. Namun untuk PHP MyAdmin ini pastikan di sini pada bagian ini nanti aktif database Simbadanya. Kebetulan menggunakan perintah ini masih belum mengaktifkan ternyata di sini, sehingga kita bisa melakukan klik nama database yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah terpilih database DB Simbada. Kemudian misalkan kita mau menghapus database yang kita buat, kita menggunakan perintah drop. Tetap ya di bagian SQL. Nah, di sini ya, klik perintah SQL-nya, kemudian tuliskan perintah drop database nama database. Karena nama database yang mau kita hapus adalah DB Simbada, tinggal kita rubah saja, kemudian kita tekan go di pojok bawah. Maka database Simbada sudah terhapus. Seperti itu. Oke, untuk contoh selanjutnya kita akan menggunakan DB belajar saja ya. Jadi saya anggap kalian sudah buat database namanya DB belajar. Pada pertemuan 2 ini dikatakan bahwa dalam satu database itu terdapat banyak tabel. Berarti kita sekarang mau mencoba bagaimana sih membuat tabel itu. Maka untuk membuat tabel, perintah atau sintak SQL-nya itu adalah sebagai berikut. Pastikan kita aktif di database yang mau kita buat, yaitu di DB belajar. Klik menu SQL di sini, kemudian tuliskan perintah ini. Create tabel, ini perintahnya. Kemudian barang di sini adalah nama tabel kita. Kemudian kode barang di sini adalah kolom yang ada di tabel barang. Varchar ini tipe data untuk kolom kode barang. Varchar ini nanti akan menerima inputan berupa variabel karakter. 20 di sini adalah panjang dari isian yang akan diinputkan di kode barang. Not null, tidak boleh kosong. Primary key dia sebagai primary key. Untuk pembahasan primary key akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nama barang ini adalah kolom nama barang. Tipenya teks, dia berisi karakter apa saja. Dia memiliki panjang kalau nggak salah itu 255 untuk teks ini. Kemudian harga barang tipenya integer karena harga barang ini akan diinputkan angka. Nanti panjang maksimal sebanyak 11. Setelah selesai kita tekan go, maka akan dibuatkan tabel barang. Nah, bagaimana cara melihat tabel yang sudah kita buat? Itu muncul di bagian sini. Kemudian kita akan melihat kolom apa saja sih yang ada di tabel barang. Itu kita bisa menggunakan perintah show kolom from nama tabelnya. Di sini nama tabel barang. Sehingga ketika kita tekan go, di sini akan dimunculkan kode barang, nama barang, dan harga barang kolom yang sudah kita buat pada tabel barang tadi. Kemudian kita akan mencoba memasukkan sebuah data pada tabel barang. Maka perintahnya adalah insert into nama tabel values. Ini isi yang kita masukkan ke dalam tabel barang. Isi ini harus disesuaikan dengan jumlah kolom yang ada di tabel barang.
kita sudah tahu bahwa tabel barang itu punya 3 kolom. Kolom yang pertama kode barang, kolom yang kedua nama barang, dan kolom yang ketiga harga barang. Pemisahan kolom ini dipisah dengan tanda koma. Sehingga ketika kita go, nah di sini diberitahu bahwa one row insert, berarti dia sudah berhasil, satu baris sudah dimasukkan. Untuk melihat data yang ada di dalam tabel barang, kita bisa menggunakan perintah select. Select dengan penambahan